Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak Mbak Nia? Halo. Halo. Suaranya jelas nggak? Jelas nggak Mbak? Nggak jelas. Bentar. Ini tadi Oke. copot ini earphone. Coba ya. Jelas nggak? Sekarang. Nah, udah jelas. Oke. Aman. Udah jelas. Jelas ya suaraku? Suaraku jelas. Oke. Suara Mbak Nia jelas. Oke. Jelas. Oke. Oke Mbak Nia, kita mulai aja ya. Mulai apa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sambil Mbak Agnes? Apa kabar? Baik Mbak, sambil nunggu teman-teman pada gabung nih. Dan sambil tunggu guru juga. Gimana Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya nggak usah pakai ini deh. Kayak Nggak usah pakai apa Mbak? Oh nggak usah pakai Nggak. headset. Oke, earphone. jelas. Oke, jelas. Hari ini kita episode pertama, soalnya saya baru pertama kali online menggunakan IG-nya BWM Nusantara. Kali ini kita mau bahas sedikit 1 jam ke depan ya, insya Allah. Kita mau bahas tentang wayang. Sebenarnya kalau ekspektasi dari teman-teman semua wayangnya adalah wayang berat yang kayak kita bahas sanggitan dalang gitu, kayaknya belum ya. Kita karena di sini kita ngajaknya Mbak Nia, otomatis kita nanti banyak bahasnya justru dari segi psikologisnya, dari tingkah laku tokoh-tokoh wayang yang akan kita bahas. Kebetulan untuk malam ini kan kita ngambilnya dari sosok ibu, dari sosok wanita, terus beliau juga menjadi seorang ibu, tapi kebetulan ibunya para Kurawa. Nah, kita nggak sendiri Mbak, sebetulnya kita ada guru nih. Coba saya invite ya, mudah-mudahan beliau sudah on. Sambil saya undang guru. Oke. Bismillah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan guru gabung nih. Dan baru pertama kali ini juga live IG 3 orang. Udah gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Soundnya guru, suaranya guru. Suaranya. Nggak jelas. Suaranya belum. Suaranya belum. Oke, sambil mungkin nunggu guru ya, diawali dulu ya. Sambil nunggu Kenapa guru. sih Mbak ngambil jadi nggak ini? Kenapa ngambil Gendari mungkin ya dijelasin gitu Mbak Agnes? Kenapa tokoh yang dipilih itu nggak Kunti gitu kan? Kalau kemarin juga sudah konsultasi. Kalau mungkin Kunti, halo, ya. Oh ya, sudah jelas. Sudah jelas. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Wih, ini yang ngelihat banyak banget. 17.900.000. Amin. Alhamdulillah, amin. Ada artis. Soalnya ada gestarnya. Coba cuma saya sama Mbak Nia. Pasti yang nonton 2 aja. Itu juga mahasiswa kali ya.
Halo Oke. semuanya, teman-teman di rumah juga. Terima kasih ya sama Kak Pitulas dan Kak Nia yang udah ngundang. Buat teman-teman di rumah, semoga sehat selalu ya sebelum kita mulai. Amin. Amin, amin. Berkah untuk kalian semua. Amin. Mudah-mudahan Amin. kita dapat sesuatu pada obrolan malam ini. Monggo Kak Pitulas, silakan. Amin. Oke, Guru. Tadi sebelum Guru gabung, saya udah sedikit buka dengan Mbak Nia. Kalau misalnya ekspektasi teman-teman untuk pembahasan wayang kita ini membahas tentang sanggitan dari dalang siapa gitu, kayaknya terlalu berat ya, Guru. Terus tadi juga udah ngobrol sama Mbak Nia, kita mungkin akan banyak membahas tentang dari sisi psikologis tokoh yang akan kita bahas ini gitu. Jadi nggak jauh-jauh ke sanggitnya siapa gitu, tetapi tokohnya sudah ada, terus secara tingkah laku atau peran-peran yang diambil dari tokoh ini secara psikologis tuh kayak apa gitu, agar relate juga sama kehidupan wayang ke kehidupan sehari-hari kita gitu nggak Guru? Mantap, mantap sekali. Oke, kebetulan kemarin juga udah konsultasi sama pembicara, Guru dan Mbak Nia. Gimana kalau kita ambil tokoh yang wanita, yang nggak sering diambil untuk menjadi bahan nggak dikupas gitu maksudnya. Kalau untuk Kunti kan mungkin semua orang juga udah tahu Kunti tokoh protagonis kita yang memiliki kesatria, yang memiliki putra-putra kesatria yang luar biasa. Tetapi kan banyak yang tidak mengetahui sisi lain dari ibunya Kurawa gitu ya. Dewi Gendari ini kan ibunya Kurawa yang nggak banyak dikupas justru menurut saya. Jadi gimana nih Guru kalau dari segi spiritualnya dulu deh. Gendari ini kan seorang wanita yang dia sebelum menjadi seorang istri dari Destra Rastra, dia kan seorang putri yang kepincut sama pangeran yang gagah berani, tapi cintanya nggak tersampaikan gitu. Cintanya nggak tersampaikan, nggak jadi istrinya, terus dia dendam gitu. Nah ini gimana Guru? Ntar, aku bakar dupa dulu. Oke. Oke. Aku udah dari tadi sih, Mbak Nia. udah nyoba-nyoba wangi-wangian apa Mbak Nia? Gimana? Udah. Kita bakar dupa 7 batang. Masya Allah. Ini yang datang siapa Guru kalau 7? Mau siapa tahu nanti ada yang datang dan ada yang mau nambah-nambahin info. Dan kalau misalnya nanti omongannya jadi kemana-mana dan ngaco, anggap aja itu info. Gitu ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Aduh. Ini cuma 1 jam udah jalan 15 menit. Kurang memang harus bikin Zoom. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Harus dibikin Zoom bener ini, kata Mbak Nia. Harusnya lama ini. Unlimited waktunya harusnya dibikin Zoom Guru, kata Mbak Nia. 1 jam IGTV nggak cukup. 1 jam itu berarti per segmen 30 menit. 20 menit. 20. Kalau dalam wayang itu kan ada patet 6, patet songo, patet manyuro. Jadi ada konflik menjelang remaja, terus konflik saat dewasa, baru nanti konflik yang paling super
yang akhirnya nanti diparipurnain gitu. Karena dalam wayang semua tokoh wayang itu punya 3 fase hidup ya, kalau singkatnya itu 3 fase hidup. Yang pertama itu fase purwo, awal-awalan, yang kedua fase madya, yang ketiga fase wasananya, purwo, madya, wasono. Karena wayang itu memang didesain untuk menceritakan satu kisah, satu figur dari mulai konflik yang sederhana sampai nanti konflik yang super, yang rumit baru selesai. Gitu. Nah, pada tokoh Gendari, sebenarnya Gendari ini unik loh. Karena di antara calon kandidat yang harusnya menjadi permaisuri Pandu, Gendari ini paling pinter. Karena dia lahir kan di namanya satu kota, kotanya itu disebut Taksisila kalau tidak salah. Sementara Taksisila dalam peradaban modern saat ini itu ada peninggalan artefaknya itu menunjukkan bahwa pada masanya itu sebuah kota yang sudah sempurna gitu. Di bawah naungan Raja Barata. Nah, Raja Barata ini adiknya saudaranya Ramayana. Jadi urutannya kan memang dalam wayang itu Ramayana baru Mahabharata. Gitu. Gendari ini tinggalnya kan di Gandar Desa, itu memang dekat dengan yang ibu kotanya Taksisila. Nah, Taksisila itu kota yang memang secara peradaban sudah sangat maju. Jadi Gendari itu cerdas, cuman tidak terlalu bagus paras mukanya. Nah, kalau Kunti itu kan terahnya terah penggembala. Ngerti sendiri kalau terah penggembala itu kan pasti ya sering bermain-main dengan matahari, dengan padang rumput, jadi freedom soul mungkin ya kalau Kunti itu. Beda dengan Madrim. Kalau Madrim ini memang keturunan priai yang dia secara perform dia memang punya kecantikan paras di antara Kunti, Gendari, dan Madrim. Nah, Kunti ini cerdas, jadi dari keluarga yang memang well educated gitu. Kelihatan dong dari Haryo Suman adiknya yang memang meskipun dalam konotasi negatif kecerdasannya itu kita nilai sebagai licik, tapi kita kan nggak mau harus mengakui bahwa Haryo Suman itu kecerdasannya di atas rata-rata. Dan setiap semua perilaku intrik-intrik politik pasti menisbatkannya dengan pola pikirnya Haryo Suman atau Sangguni ini. Artinya kan secara kedudukan intelektual dia itu berada lebih tinggi dari orang-orang biasa. Pikirannya gitu kira-kira. Oke. Kalau kayak silsilah kayak gitu ya. Kalau Taksasila itu kayak raja siapa tuh namanya yang dari India itu, guru yang dijadikan film India. Apa namanya? Itu kan memang dari sana kayaknya terahnya kan memang apa namanya? Sakti-sakti gitu, guru. Mungkin itu yang mempengaruhi. Nah, tapi kalau dari segi fisik, guru, karena kemarin saya pernah menanyakan kalau mungkin paras wajahnya mungkin nggak secantik Kunti gitu, tapi kalau dari segi fisik mungkin dia lebih apa ya, lebih ada yang bilang tuh lebih menarik gitu daripada Kunti gitu. Kalau dari segi fisik, benar nggak sih, guru? Kalau untuk segi fisik Gandari, ya aku lebih melihat bahwa dia ini lebih cerdas dari ketiga putri-putri yang lain sih. Terus punya postur yang memang sanggup untuk melahirkan banyak keturunan. Iya. Artinya mungkin ya staminanya dia lebih bagus kan gitu. Tapi poin dan nilai lebih dari tokoh Gandari ini ya ada di kecerdasannya. Oke. Secara intelektual dia memang lebih dari Kunti dan dari Madrim kan gitu. Oke. Terus kalau kita berangkat dari keturunannya ya, terus sekarang yang pingin saya kupas sih sebenarnya dari segi dendamnya, karena kan dia kayak iri gitu. Kunti kan iyalah, saya kalau sesama wanita kan saya juga sama-sama wanita, saya putri raja juga, tapi kok yang dipilih Kunti sih gitu.
saya kan juga pantas juga kalau jadi istrinya Pandu gitu. Dari situ kan muncul bibit-bibit ketidaksukaan, bibit dendam gitu. Nah, bagaimana dendam ini kayak sebuah sebuah bom ya, kalau menurut saya, kalau kata-kata saya bom, sebuah bom yang bisa mendeliver kedendamannya ini bahkan ke anak-anaknya, ke 100 anaknya kan memang nggak suka semua sama keturunannya Pandu gitu. Nah, kalau dari sisi psikologis Mbak, ini gimana Mbak? Iya, enggak. Dari penjelasannya Mas Syarif ya tadi, menarik sekali ya ketika misalnya dijelaskan dari latar belakangnya. Jadi ceritanya karakteristiknya tuh memang udah ada cerdas, terus well educated misalnya, atau misalnya peradaban maju gitu. Jadi wajar sekali kalau misalnya Sengkuni atau Gendari itu mereka memang ahli strategi gitu misalnya, untuk Sengkuninya juga terutama. Jadi dari penjelasannya Mas Syarif itu tadi masuk akal kalau misalnya Sengkuni itu yang kakaknya Gendari itu juga kan dendam juga gara-gara adiknya itu dikecewakan, maksudnya jadi terkesan dibohongi gitu kan, ikut sayembara dikira dapat Pandu ternyata Destarasa. Nah itu jadi kenapa Sengkuni itu lihai itu jadinya nyambung loh. Kenapa? Karena pertama dia dari kerajaan yang berperadaban maju, dan kemudian secara karakteristik memang cerdas gitu ya. Peradaban maju kan berarti diimbangi oleh kognitif atau pola pikir yang maju juga. Nah tapi ya itu tadi, jadi kalau misalnya di ilmu tasawuf gitu ya, mungkin ada penyakit hatinya itu yang outputnya jadi buruk atau dampaknya jadi tidak positif ya ke lingkungan sekitarnya gitu. Dari karakteristik ibaratnya keturunannya atau ibaratnya kayak asal usulnya itu bisa mempengaruhi ke perilaku seseorang gitu. Jelas nggak? Jelas nggak suara saya? Oke, jelas. Nah, kalau bahas negatifnya mungkin ya dendam, terus dideliver ke anak turunnya ya wes dendam aja gitu. Tapi kecerdasannya ini yang sering tidak dibahas, padahal seketurunan cerdas semua gitu ya, Guru. Sampai sebenarnya kalau Sengkuni sendiri konon ceritanya sebenarnya dia nggak cuma iri sama orang lain, tapi sama saudaranya pun iya. Nah itu bener nggak Guru? Sama saudaranya pun iya ya iri juga. Jadi perbedaan antara kisah wayang yang ada di Jawa dengan yang pusatnya dari India itu kan, di Jawa ini disederhanakan, hitam putihnya lebih jelas kan gitu. Nah kita di sini entah mau menyalahkan Mpu Sedah, Mpu Panwuluh, atau memang entah menyalahkan dalang-dalang sekarang, atau memang para empu-empu zaman dulu itu menyesuaikan dengan kemampuan berpikir dari masyarakat saat itu, kita nggak ngerti. Kalau di India sebenarnya pola pikir manusia itu sudah dari sebelum Masehi itu mereka sudah paham bahwa manusia itu sangat kompleks pola pikirnya. Tidak bisa menstereotipkan, tidak bisa menstigma bahwa ketika seseorang itu sudah negatif, dia tidak ada unsur positifnya, nggak kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Yang Kak Pitulas tadi pakai adalah perspektif dari wayang yang ada di Jawa. Sementara di India sebenarnya ya Gendari itu punya nilai plus dan minus, termasuk Sangkuni, Haryosuman itu juga punya nilai plus dan minus. Tapi di kita mereka di stigma negatif ditempatkan pada satu wayang simpingan ya, wayang sebelah kiri, karena memang para empu zaman dulu ingin mengedukasi masyarakat bahwa sesuatu itu harus jelas, yang hak ya hak, yang batil gitu. Sementara kan manusia ini sangat kompleks. Mungkin kita baru berangkat dari situ dulu, baru nanti kita bisa
ini detailin satu-satu yang versi Jawa atau versi India. Oke. Oke. Ya, Kalau sebenarnya nyambung sama yang sebelumnya tadi dibahas di chat sama Mbak Agnes, bahwa tidak ada, gimana Mbak? Tidak ada hitam yang benar-benar hitam atau yang putih apa? Yang benar-benar putih. Oh ya, tidak ada, enggak kayak kalimatnya nggak gitu. Tidak ada yang putih benar-benar putih atau hitam benar-benar pekat gitu. Artinya Kunti pun juga punya sisi hitam gitu. Terus kemudian Gandari pun juga punya sisi putih. Nah itu yang ada karena saya rujukannya ini juga wayang India ya, karena nonton Mahabharata yang betul. Itu. Kalau yang wayang yang di sini masih belum memahami. Oke. Kalau dari ini sedikit meluruskan yang mana yang versi India, yang mana versi Jawa juga ya Guru, sedikit-sedikit yang kami tahu juga. Kalau setahu kami, jangan diluruskan Kak, jangan diluruskan. Enggak, maksudnya, kita kasih oke. Maksudnya mana yang yang di versi India kan, yang mana yang di versi Jawa kan. Kalau di versi India kan kalau tidak salah sampai Gendari ini pada saat menikah atau menjadi istrinya Desrarastra kan sampai dia ya udahlah suamiku nggak bisa melihat, aku juga nggak bisa melihat. Nah ini kan kalau nggak salah ini versi India ya, yang kalau di versi Jawa kayaknya nggak ada nggak ada saat dimana Gendari ya wes aku yang menutup mata gitu ya Guru. Ya itu kalau dari perspektifnya para wanita kan, so sweet sekali. Tapi siapa tahu juga itu adalah siapa tahu itu bagian dari Gendari karena ketidaksanggupan dia melihat dari semua yang dia terima, akhirnya daripada dia punya pikiran-pikiran negatif, akhirnya yang mending menutup salah satu panca inderanya itu supaya stimulan informasi dari luar yang potensi untuk menumbuhkan pikiran-pikiran negatifnya terhambat ya, terbatasi gitu. Oke. Pikiran-pikiran negatifnya terhambat, tapi salah satu bentuk dia, nah kalau di Jawa kan kayak semedi gitu biar dapat apa gitu. Bentuk semedi nggak sih Guru kalau proses dia menutup mata? Iya, itu bagian dari meditasi. Kalau dalam ajaran meditasi itu kan secara sederhana tekniknya adalah menutup panca indera. Ketika salah satu semua panca indera itu ditutup pada durasi dan rentang waktu tertentu, itu akan punya efek tersendiri terhadap pola pikir seseorang, terhadap tatanan batin seseorang. Gendari melakukan itu pada matanya, ya mungkin akan berefek pada panca indera yang lain, karena prinsipnya kan ketika salah satu indera itu dilemahkan, indera yang lain pasti akan menguat. Kan prinsip dalam meditasi kan begitu. Kalau keseluruhan panca indera itu dilemahkan, pasti indera intuitifnya jauh lebih kuat lagi. Gendari memakai itu. Kalau dalam wayang Jawa, sebab matanya ditutup, ya pandangan matanya ini bisa punya kekuatan super. Semua yang dia lihat pasti akan punya kekebalan terhadap apapun yang akan menimpa orang yang dia lihat. Kalau dalam kisah tasawuf mungkin mirip ini.